Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Safra Irawan dari kelas A2 Prodi Psikologi. Di sini saya akan mewawancarai mengenai korupsi di Indonesia. Di sini saya sudah bersama narasumber saya. Halo, perkenalkan nama saya Rani. Oke. Yang pertama saya akan menanyakan 5 pertanyaan mengenai korupsi di Indonesia. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan Anda mengenai korupsi di Indonesia? Tanggapan tentang korupsi di Indonesia. Nah, setiap tahunnya, apalagi di pemberitaan, itu bukannya malah berkurang tentang berita korupsi, tapi melainkan malah meningkat. Jadi, sangat miris ya, karena kita sebagai warga negara perlu contoh bagi para pejabat-pejabat yang sudah mengemban tugas, tapi para petugas petinggi yang ada di negara malah mengkorupsi hak kita ataupun gelap mata mungkin ya. Jadi untuk ini kalau bisa sih setiap tahunnya harusnya pemberitaan ini makin menurun dan tidak meningkat lagi. Mari kita lanjut pertanyaan yang kedua. Mengapa korupsi di Indonesia terus meningkat dan sulit untuk diberantas? Mungkin SDM-nya ya, jadi para pejabatnya itu ketika kan sudah ada, bukan para pejabat aja sih, ketika bisnis atau apapun itu oknum-oknum yang sudah mempunyai kewajiban atau mempunyai tanggung jawab untuk memanage keuangan harusnya bertanggung jawab dengan baik. Tingkat korupsi yang semakin tinggi dikarenakan mungkin 1 faktor gaya hidup, 2 faktor kepepet, atau 3 memang sumber daya manusianya yang harus diberantas. Jadi ketika para pembisnis atau pejabat yang tinggi itu mungkin ada skill ataupun ilmu yang harus dimiliki ketika mempunyai dengan mungkin biar sadar gitu ya, ketika ada di depan mata atau apa itu nggak langsung mengambil atau tidak tidak memakai lagi yang namanya korupsi. Kadang kan ketika beliau sudah kena kasus korupsi bisa kena kasus korupsi kedua, berarti yang diberantas itu adalah sumber daya manusianya gitu. Selanjutnya, mengapa hukuman tentang korupsi masih terbilang rendah? Ya, kita kembalikan lagi ke pasal yang sudah ada ya. Cuman kalau saya boleh berpendapat harusnya dibuat jera biar tidak terjadi lagi tentang korupsi yang ke-1, ke-2, dan ke-3 ya. Dan dikembalikan lagi tentang sumber daya manusianya. Selanjutnya, menurut Anda hukuman yang setimpal untuk tindak korupsi itu bagaimana? Oke, baiklah. Kalau dibilang hukuman yang setimpal itu sih kalau sekarang sudah bagus. Cuman kalau lebih baiknya adalah 1, tingkat kerugiannya. Beliau kan sudah mengambil haknya orang lain. Tingkat kerugiannya harus diperbesar. 2, hukuman ketika di penjara juga diperpanjang. Mungkin hukuman seumur hidup atau enggak 3, paling dihukum mati. Jadi tidak ada yang terjadi dan tidak terjadi berkali-kali dan bisa membuat efek jerah. Pertanyaan yang terakhir, apa dampak korupsi bagi kehidupan di masyarakat? Dampak korupsi ya, kalau dampak korupsi 1, kita harusnya kan keuangan itu mungkin kalau di Indonesia ya, kalau keuangan itu nggak dikorupsi sama oleh pejabat-pejabat, keuangan itu bisa kita pakai dengan di desa-desa banyak sekali yang namanya mungkin ya kurang terjamah antara kayak pengaspalan jalan. Itu kan kadang sedikit contoh ya, ketika memperbaiki jalan itu harusnya aspalnya berapa ketebalannya bisa dikorupsi dengan orang pengawas atau si tukangnya. Jadi korupsi di Indonesia itu kayak sudah terbiasa ya. Jadi yang dampaknya ya sampai turun temurun. Jadi ketika pembukuan itu tidak transparan. Jadi kalau saya sarankan kita butuh yang namanya warga negara yang baik, punya PDT, development training terbaik, dan yang penting adalah sumber daya manusianya ketika menjadi pejabat itu harus lebih baik lagi biar sistem
biar kasus korupsinya tidak semakin meningkat di Indonesia. Terima kasih atas Sama-sama. jawaban Anda. Selanjutnya saya bersama narasumber yang kedua. Kenalkan. Nama saya Pak Sulaihan. Profesi saya sebagai orang sosial dan juga orang ekonomi. Saya akan mempertanyakan bagaimana cara yang paling ampuh dalam memberantas tindakan korupsi yang terus terjadi di Indonesia. Nah, pertama manusianya harus jujur. Jadi yang pertama itu orangnya memang betul adalah jujur dan imannya kuat. Selanjutnya, sebagai masyarakat yang baik, apa yang akan Anda lakukan jika mengetahui orang di sekitar Anda yang telah melakukan tindakan korupsi? Ya, kalau masih bisa diperingatkan dengan baik dan bisa dibina, karena seseorang melakukan tindakan itu mungkin ada sesuatu hal yang mungkin salah pada dirinya sendiri atau mungkin pada lingkungan keluarganya. Jadi itu yang perlu kita tangani adalah bagaimana sikap kita selaku istilahnya itu untuk bisa menyadarkan orang tersebut. Kalau toh memang tidak bisa diperingatkan, ya kita melalui jalur hukum yang ada. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah korupsi termasuk dari bentuk penyimpangan sosial? Ya, itu lebih dari penyimpangan sosial. Karena apa? Korupsi itu menyangkut beberapa segi. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua adalah norma ekonomi, yang ketiga adalah sosial. Jadi semuanya itu akan terpengaruh karena sesuatu hal tentang korupsi. Karena orang berbuat korupsi itu akan merugikan semua pihak, baik pada dirinya sendiri, lingkungannya, maupun kepada negara. Pertanyaan selanjutnya, seperti apa jenis-jenis tindakan pidana? Tindakan pidana ya kita berdasarkan hukum positif ada di Indonesia. Mungkin bisa secara bisa sosial kemasyarakatan dalam hal yaitu korupsi tingkat kecil katakanlah gitu, tapi kalau tingkat besar ya otomatis hukumannya adalah hukum positif, yaitu pidana. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan bagi generasi ke depan yang akan menjadi penerus bangsa agar terhindar dari korupsi? Untuk generasi yang akan datang perlu dibekali satu keimanan yang kuat dan juga kejujuran, dan juga untuk mengasah dirinya untuk tidak berbuat korupsi. Karena kita tahu bahwa tindakan korupsi itu merugikan semua aspek yang ada. Maka generasi muda harus betul-betul sebagai pendorong untuk bisa memotivasi dirinya sendiri dan orang lain untuk tidak berbuat kejahatan adalah korupsi. Terima kasih. Sudah. Oh. Terima kasih jawaban dari Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.